selamat datang di Batali, Bakabat tentang SMA Limo. Sumber informasi update, berbagi cerita, saling menginspirasi, dan pastinya membangun prestasi bersama Gue Bangga Smalbi. Oke, halo Smalbiers, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan jangan lupa stay safe ya. Oke, pada episode pertama Batali kali ini bersama dua putih. Ada Putih Nilamsari di sini, and my buddy Putih di Alicia. Nah, seperti kopi tanpa gula nih, itu gimana sih rasanya? Ngerasa ada yang kurang gak sih? Iya, kayak hambar gitu ya Put ya. Gitu pun juga dengan podcast kita kali ini. Gimana tuh Put? Ya, kalau nggak ada tamunya yang spesial berarti kurang gak sih? Bener banget, betul. Kira-kira siapa tuh Put? Bintang Siapa tamu kita? sih? Aduh, siapa ya Put? Oke, pada episode perdana Batali kita kedatangan tamu yang keren banget nih. Iya, sangat spesial banget. Orang Tentunya nomor satu di paling Bukit berjasa Tinggi. dong di Iya, Bukit Tinggi. pasti. Siapa sih? Alumni kita nggak ya? Siapa ya? Siapa ya Put? Ayo siapa? Kita udah ditetap nih Put, aku takut Put. Gimana nih? Siapa sih? Nah, jadi bintang tamu kita yang sangat spesial kali ini tuh perdana nih Pak. Ada Bapak Haji Erman Safar SH. Halo Bapak, selamat Halo. datang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah mantap, baik sekali. Aduh Pak, sebenarnya nih Pak kami agak deg-degan nih Pak. Karena ini perdana nih Iya, Pak, Bapak perdana. sebagai tamu spesial nih di sini Pak. Iya, benar banget. Perdana ya, Iya, podcast Pak. perdana. Gimana Pak menurut Bapak? Ruangan Perasaan bagus Bapak Pak. melihat Oh, Batali ini berdiri. apa kece sekali ya. Kece. Kece banget Pak. Eh, bagus lah ini. Aduh, terima kasih. Dan ini seperti kita bisa berdiskusi dan membuka dunia luar ya lewat teknologi. Iya, benar banget Pak. Apalagi ini juga terobosan terbaru ya Pak, sedang Iya, booming benar. juga podcastnya Pak ya. Apalagi kan SMA lain sudah gini, belum? Oh, ada baru SMA 4 satu Pak. SMA seperti yang ini. kedua. Iya, SMA 5 yang kedua. SMA 5 yang kedua. Iya Pak. Ya nggak apa-apa yang kedua. Biasanya yang kedua itu menang. Ya, Aduh, kemarin amin. saya. Amin, menang. semoga ya Pak. Semoga ya Pak ya. Nah, untuk yang pertama kali ini Pak, kami ingin sebelum kami nanya-nanya lebih dalam lagi nih tentang Bapak, kami ingin mengetahui dulu profil Bapak nih Pak. Bisa Bapak jelaskan nggak? Boleh cerita-cerita dikit nggak Pak? Oke, kalau profil saya sekarang 35 tahun ya, Wow, 8 masih tahun muda, 86. Muda ya Pak. Masih muda lah. Ya masih muda. Sukses muda ya Pak. Kalian berapa? 17? 16 Pak. 17 16. Ya, 17-16 Pak. Oh, beda 19 tahun. Oh, Beda 1 tahun Pak. Oke, kalau kita ya beda 19 tahun Pak. Beda 19 tahun. 19 tahun ada Iya, Pak. benar. 19 tahun. Ya. Beda 19 tahun. Dulu saya di SMA 5 ini 2003. 2003. Kita belum lahir ya Pak? Belum. lahir kita. Belum lahir. Belum Pak. 2004. 2004 Oh, 2005 Pak. 2004 baru lahir. 2005 juga Pak. Nah, ketika kalian belum lahir, saya sudah sekolah di sini. Hmm. Angkatan pertama waktu itu. Alumni Jadi, pertama ya. SMA 5 ini awalnya di SMA 1 ya, setengah tahun, beberapa bulan lalu masuknya sore. Di sore itu kami nggak jelas ya, serba nggak jelas. Sekolah absen itu nggak karuan, jadi kita bisa datang bisa enggak. Oh. Enak lah kalau di zaman dulu. Kita nggak bisa Pak. Kami nggak bisa lagi Pak. Ya nggak bisa, harusnya nggak boleh. Oh Ya, ya. harusnya nggak boleh. Cuma karena sistemnya waktu itu masih belum sempurna, jadi karena kelihayan anak-anak angkatan pertama ini, jadi kita bisa tidak masuk sekolah dan bisa absen di hari berikutnya. Karena Itu pengalaman dulu ya. Iya. Lalu pindah ke SD, jadi gabung dengan anak-anak SD. Jadi pas keluar bermain, anak-anak itu satu kantin sama kita. Satu kantin sama anak-anak SMA 5. Lalu mereka suka, "Bang, minta bang, jajanan bang." Oh, minta dijajanin ya. Iya. Itu pengalaman-pengalaman di SMA. Lalu juga setelah itu saya ke Bandung kuliah sampai 2012 saya wisuda. Sambil wisuda, sambil kuliah, memang tidak ada keinginan saya sama sekali untuk apply di perusahaan atau menjadi karyawan atau pegawai di BUMN atau instansi lain. Tidak ada pernah keinginan ke situ, walaupun
dalam perjalanan kuliah saya juga menjadi pemenang beasiswa prestasi di Pertamina ya. Keren banget. Di Pertamina untuk diperpanjang 1 tahun berikutnya saya harus kontrak kerja pengabdian di Pertamina sekian tahun setelah lulus, tapi tidak saya ambil karena saya tidak ingin bekerja di instansi. Padahal di hari itu kami ditawarkan begitu lulus langsung kerja 9 juta sebulan dikasih Wow. Gede banget. pengabdiannya. Waktu beasiswanya 16 setahun, 16 juta. 16. Uang yang saya dapat dari Pertamina itu saya beli gerobak nasi goreng, beli tenda, beli lunasi utang-utang saya terhadap barang-barang yang saya belanjakan untuk usaha. Saya lebih memilih itu. Keren banget Pak. Aku jujur nih speechless banget Pak denger. Apalagi Bapak bilang lebih tertarik buat berkarya juga kan Pak ya. Itu termasuk berkarya, apalagi UMKM. Bapak juga pernah merasakan UMKM berarti kan ya Pak ya? Gimana Ya. rasanya UMKM? Itu gimana tuh Pak rasanya Pak UMKM? Mulai dari rintis kecil-kecil gitu Pak. Jadi SMA 5 itu angkatan pertama, Iya. kita kan nggak punya senior ya, alumni. Iya. Jadi ketika merantau ke Bandung, Jakarta, Semarang, ada yang ke Medan, ada yang ke Padang, tidak ada yang nunggu di kota itu. Jadi dulu saya mau berangkat, saya bayangkan kota Bandung seperti di TV-TV. Aduh. Banyak gedung lah, banyak orang jahat, Oh, ada copet. segala macam ya. Iya. Satu pengaruh oleh sinetron. Kalau sekarang kan ada program alumni datang ke kampus lalu menjelaskan, Iya Pak, sharing kayak ya kan? Iya, ada Nah, Pak. kalau dulu nggak ada. Jadi kita tidak tahu sama sekali. Di pemahaman kita terhadap rantau itu berdasarkan informasi yang kita peroleh, ya. Iya. Jadi pas berangkat saya pakai, karena dalam ilustrasi, Oh, ilustrasi. dalam ilustrasi saya itu banyak orang jahat lah, apa segala macam. Kejam. Jadi saya pakai baju sebelum berangkat, baju putih di dalam yang ada kantong Doraemonnya. Oh. Aduh, Saya simpan uang di dalam. Bapak fans Doraemon nggak Pak? Fans Doraemon. Suka. Nah, Oh suka Pak, sama saya juga Pak. Biasanya hari Minggu tuh pantengin terus Pak. Habis mandi kan Pak ya. Terus Langsung nonton Iya langsung nonton Doraemon gitu Pak. Jadi begitulah ya. Jadi Iya. kalau di kota besar kita begitu nyampe di sana memang tidak banyak yang bisa membantu ya. Orang yang menurut kita, oh ini ada nih satu kampung nih, itu tidak seperti itu. Harap ekspektasi kita kan si orang itu bantu kita di sana, bantu informasi lah, menyelamatkan kita dari minimnya informasi yang kita miliki di kota besar, lalu mereka mengayomi dan segala macam, itu tidak terjadi. Tapi itu wajar, karena memang ketika di rantau ini tidak ada tempat bergantung memang. Iya, benar Memang banget. kemandirian di situ dituntut. Kalau memang kita tidak pernah terlatih kemandiriannya di saat sekolah dulu atau di rumah, biasa dimanja dan segala macam, Iya. saya rasa tidak sanggup bertahan di rantau. Apalagi dengan fasilitas yang kurang diberikan oleh orang tua. Iya. Mungkin kalian sudah mewek ya, nangis. Iya udah di tepi Nangis. jalan tuh ya Allah, kenapa Mana gini sih banget sih iya. Tolong. Iya. Nggak ada bantuan. Nggak ada bantuan, nggak tahu Iya. mau ke siapa gitu ya Pak ya. Karena di situ saya pikir kota itu sangat sayang sekali kalau tidak dinikmati. Iya. Kalau dinikmati dengan hanya uang yang diberikan orang tua, mungkin hanya bisa diam di kosan kali ya. Iya, benar Itu kan banget. tidak bisa menikmati ya. Jadi saya coba untuk mencari tambahan pemasukan, jualan lah, bantu orang lah. Saya lakukan ini semua yang penting halal,
lalu tidak mengganggu kepentingan orang banyak, dan saya pede aja. Sampai di puncaknya karena mesti saya menyelamatkan keluarga yang diekspor dari Bukit Tinggi ke Bandung. Bandung ya. Iya, ke Bandung, Pak. Harus menyekolahkan adik-adik. Akhirnya saya mulai usaha ya. Wow. Usaha UMKM, buka nasi goreng, soto Padang. Enak dong Pak. Boleh nggak, Enak. Pak? Tapi nggak laku. Oh enggak. Emang enak. Jadi masalah usaha itu, misalkan kita punya produk enak, kan orang nggak tahu kalau itu enak. Iya, benar banget, Pak. Jadi pas memulai usaha memang cuma 8 piring, 9 piring, kita dorong gerobak dari kosan pulang kampus ke depan kampus, bikin tenda segala macam. Diam di situ. Cuman kelebihannya waktu itu walaupun nggak terlalu banyak laku, saya kenyang. Saya kenyang, adik-adik saya kenyang. Kita bisa makan tuh nasi goreng setiap hari. Kalaupun nggak nasi goreng, ya nggak bumbu nasi goreng. Iya. Ya. Tapi tidak masalah. Saya tidak berharap belas kasihan kepada orang. Cuman saya harus melewati step ini dalam hidup saya. Dan ini tidak boleh berlarut. Saya selalu membuat target. Setahun tidak boleh lagi seperti ini. Harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan di bidang ini, saya harus cari bidang baru. Sudah harus punya kenalan baru dan harus ilmu baru. Itu biasa saya lakukan. Makanya di kawan-kawan kampus, 3 bulan tidak ketemu Erman, berturut-turut saya sudah melakukan sesuatu yang baru. Wow. Sudah ada perubahan. Respect banget ya Pak. Iya, luar biasa banget, Pak. Jadi buat teman-teman semua nih yang lagi nonton, seperti kata Bapak, targetkan impian kamu, Benar, lakukan benar. perubahan. Ya kan, Lakukan Pak? apa yang kita bisa Ya. kan selagi bisa dicapai Iya. ya sih, Pak. Apapun itu, lakukan sama itu dalam konteks yang positif ya, Pak. Iya, Apalagi iya, kita nggak benar. mengganggu orang lain, kita berbuat kebaikan juga. Gak ada patah semangat ya Pak. Iya. Harus semangat dong. Iya, harus semangat. Harus semangat. Kita dibantu orang ketika kita mati. Iya, benar. Pas mati dibantu orang, dimandiin, dikasih kafan, dikuburin. Duh, aku merinding banget kalau itu, Pak. Iya. Kamu karena cantik aja nih. Aduh, Coba makasih, kalau nggak Pak. cantik, ada yang bantuin. Kalau lagi susah, kita cuma ngandelin fisik, tidak ada ilmu. Iya, Kita dikerjain orang, iya benar, Pak. apalagi perempuan. Karena harus pintar. Siap, Pak. Ya. Tuh, para small business di rumah, terutama cewek-cewek nih. Jangan diem nih. Iya, jangan cuma fisik aja. Kita tuh glow up-nya jangan lupa otaknya juga di glow up. Benar-benar apalagi Otak etikotnya nih. Iya, di glow up ya, Pak ya. Sekarang kan cuma fokus ciwi-ciwi. Kalau muka cantik mah udah selesai. Terus cekrek foto. Iya. Cekrek foto banyak like-nya. Oh, udah. Perfect, terkenal kan. Iya, Selebgram nih. Iya, seleb gitu. Tapi jangan lupa kita juga harus sama-sama upgrade otak. Benar. Pengetahuan knowledge kita gitu ya, Pak. Oke, kalau bahas masalah knowledge atau pengetahuan, kita pasti bakal flashback lagi nih, Pak. Di zaman-zaman Bapak SMA, pas awal-awal datang di SMA 5 ini kan baru-baru bangun ya, Pak ya? Baru angkatan pertama Iya, Pak. angkatan pertama kan Bapak, gimana sih rasanya, Pak? Ngelihat, oh, apakah SMA 5 masih sehijau seperti sekarang apa gimana, Pak? Nah, jadi dulu Iya. SMA ini baru sebagiannya, tapi gedungnya masih baru semua ya, karena Iya, karena angkatan pertama. belum ada tempat olahraga yang di bawah, mau ada musola, masih banyak space untuk kita sembunyi ya dari guru-guru, Jalan mencoba. sembunyi. Jadi jam pas waktu istirahat kita coba melakukan hal-hal yang private yang tidak boleh diketahui orang lain oleh guru-guru kita, karena kita harus menjaga sikap di depan guru ya. Iya, benar, Pak. Pun ada kenakalan-kenakalan yang menjadi rahasia umum di antara siswa-siswa hari ini. Kami tidak pernah bangga melakukan itu, tapi memang karena di zamannya terbawa suasana dan arus, ya kita terpaksa membuat sedikit kenakalan-kenakalan. Tapi kenakalan kami tidak pernah melanggar adab
kepada guru-guru, kami tetap menjaga etika dan kami sepakati bahwa kenakalan itu tidak baik dan kita harus bersembunyi dari orang banyak. Beda dengan hari ini saya lihat orang bangga dengan bisa berbuat sesuatu yang berbeda yang tidak baik. Lalu mempertontonkan di depan guru-guru atau kawan-kawannya yang seharusnya tidak diekspos ya. Karena itu kental sekali dengan bagian adab ya. Iya, benar banget, Pak. Yang nggak bisa ditolerir menurut saya. Kapanpun zamannya, walaupun dengan teknologi hari ini kita bisa Snapgram kan, Iya, TikTok, Ya, TikTok, Instastory, Snapchat. lalu layanan yang baru di Instagram yang Reels. Oh, reels. Ya itu kan seru juga, tinggal Bisa. klik Iya, kan. tinggal klik Gunakan udah audio, tampil pilih. semua. Ya, benar, Pak. Nah itu manfaatkan ke Hal yang lebih positif. positif. Bikin seru aja, tapi adab jangan lupa dijaga. Iya, ada nomor Lalu soal sekolah ini, dulu di sini di belakang banyak kantin-kantin. Kantin-kantin tempat kita makan sarapan, mutang, Bon ya, Pak? bisa, Oh, bisa ya, Pak? bisa. Tergantung skill kan. Oh, skill. Kemampuan ya, Pak? Ada skill khusus ternyata ya, Pak. Kalau bisa lobby pakai pendekatan, ya bisa. Oh, Makan hari ini bayarnya kapan-kapan gitu. bayarnya pas lulus. Oh, ya, Kalau lulus. Nggak, bukan canda. Sebulan. Nah, Lalu suasana sekolah waktu itu kita masih belum ada media sosial ini masih belum ada ya waktu Iya, itu. sebelumnya. Baru ada kalau nggak salah tuh Friendster. Tahu nggak? Nggak tahu. Friendster, Ya, MIRC. kita lahirnya zaman-zaman Facebook, Pak. Iya. Zaman Instagram gitu, Pak. Ya, semacam itu, semacam Oh, media oh, sosial. mirip-mirip gitu, Pak. Tapi baru itu ya. Iya. Dan sebagian siswa juga belum punya gadget. Kalaupun ada masih yang jarang. low spec. Oh. Yang Ya, masa lalu gitu ya, Pak? Kalau sekarang kan dalam satu genggaman kayak gini aja, Pak ya, udah masuk Ya. semua ya, Pak ya. Iya, Dari bener. email, bisa telepon, bisa video call, bisa Iya, teks betul. juga ya, Pak ya. word in your Iya, hand. Iya, Word bener. juga dari PPT juga bisa sekarang dari satu Dari genggaman. Iya, nyari istri, nyari suami juga Oh, bisa. handphone. Dari satu genggaman sekarang ya, Pak ya. Hmm. Biasanya lo harus berkelana 7 hari 7 malam, Ya. mengelilingi daratan dan lautan. Iya. Baru ketemu, oh ini dia. Tapi lebih seru manual kali ya. Kalau berinteraksi itu lebih seru manual daripada handphone. Iya, benar-benar. Nggak seru banget. Ngomong-ngomong nih Pak, kan Bapak tadi bilang secara manual nih komunikasi atau ketemunya Pak ya. Mau tahu dong Pak, sedikit kisah cerita Bapak ketemu Ibu Fiona Iya, Pak. bener banget. Oh, Pak. iya. Teman-teman pasti kayak, Kepo nih, Pak. Iya. Oke, saya orang yang suka tidak ingat momen ya. Suka Saya tidak lupa ingat momen. kapan tahun dan tanggal saya bertemu. Yang Iya, Pak. pasti waktu itu judulnya karena sudah jadi seorang pengusaha, Aduh. waktu sudah sedikit sekali untuk mencari calon istri. Saya buat restoran waktu itu. Ada kalau di YouTube masih ada restoran itu. Cuman restoran itu memang kita buat hanya untuk menjaring calon-calon istri. Wow, khusus ya Pak. Ya, namanya James, Jatinangor Middle Class. James. James. Saya bikin Western konsep, Oh, Restoran. konsep. Iya, bagus, Pak. terjaring waktu itu 2 orang. Satu sastra Rusia, blasteran. Waduh. Satu lagi Ibu Fiona. Ibu Fiona. Ya. 2 ini yang mendapatkan voucher gratis dari restoran. Restoran Bapak. Mancing ya, Pak? Lalu di maintain, dikirim bunga oleh manajemen ke rumahnya, ke kosannya, dikirim makanan dan segala macam. Pertemuan pertama saya di rumah orang tuanya di Pekanbaru. Saya datangi, saya bilang Ibu Fiona karena anak paling kecil dan kakaknya belum ada yang menikah. Dan dia juga waktu itu masih semester 2 ya di Unpad
Sementara saya sudah lulus. Wow. Sudah lulus, lalu saya sampaikan di rumahnya, saya pengen ketemu orang tuanya langsung. Kalau saya pulang ke Riau, saya sampaikan ke ibunya bahwa saya mencari istri dan saya suka dengan anak bapak, saya ingin menikahi. Seperti itu. Lalu saya berikan tiket kepada orang tuanya untuk ke Bandung untuk mempelajari atau melihat langsung profil yang saya miliki, apa yang saya lakukan hari ini, bagaimana saya mencari uang dan siapa keluarga saya dan segala macam. Ini yang saya lakukan. Dengan cara itu tak cukup banyak waktu ya. Singkat sekali pertemuan, 2 kali pertemuan di approve lah proposal ini. Proposal ya Pak Bener. Dia proposal, lalu Ibu Fiona sebelum menikah saya simpan di restoran. Di restoran. Ya, jadi dia karena kampusnya di dekat restoran, ini kamu urus ini restoran ini, saya mau kerja dulu di kota Bandung. Sampai menikah, 6 bulan jedanya. 6 bulan jeda. Jadi Bapak nikahnya di Bandung Pak? Nikah di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Kalau kita banyak duit, dapat istri cantik, boleh milih. Kalau duitnya nggak banyak ya doa aja kali ya. Berdoa agar dapat istri Banyak cantik. Dapat istri yang banyak. Karena usia 22 tahun, 23, 20, 21, 22 ya. Umur 21, 22 itu. 23 itu saya sudah bonafit. Sudah bisa mandiri, sudah fase susahnya itu sudah mulai hilang lah, sudah mulai hilang ya. Kurvanya udah mulai turun, hilang gitu ya, Pak? Ya, saya bonafit, lalu perubahan hidup orang-orang dibanding saya satu kampus yang seangkatan itu, mungkin hanya saya di situ yang jadi pengusaha ya. Maksudnya yang kelasnya sudah grade-nya middle. Sisanya kan masih startup, bikin baru, bikin apa segala macam. Kalau kita kan sudah yang ngurusi corporate, ada manajemen, lalu ada kegiatan RUPS, lalu bermitra dan segala macam. Wow, that's amazing, keren Hebat banget. banget nggak sih? Iya. Kalau gitu Pak, aku pengen tahu nih Pak, Bapak kan kuliah di Unpad ya Pak ya, Universitas Pajajaran kan Pak. Itu idaman banget loh Pak sekarang. Tipsnya gimana sih Pak? Masuk ke Tips-tips. sana, kasih kami dong Pak. Iya. Oh, mau kuliah di Unpad? Oh, insya Allah Pak. Insya Allah doain nih Pak. Yang pasti belajar ya. Belajar, lalu berdoa kali. Satu hal yang rutin saya lakukan, walaupun ibu saya nggak ngerti apa yang mau saya lakukan, pasti saya minta doa. Misalkan, "Mah, besok mau podcast di SMA 5. Apaan tuh, Man?" Nah, doain aja. Ya, gitu. Saya selalu hal-hal kecil remeh juga saya minta. Restu dari orang tua Restu tuh orang tua. ini Wajib. jalannya nggak sih Pak? Ya, Iya, saya pikir karena itu ya. Karena itu paling besar itu. Lalu semangat. Kalian belajar aja. Belajar. Karena orang pintar itu hari ini sedikit ya. Iya benar. Kalau dari 1.000.000 orang mungkin 10 orang. 10 orang, wow. Termasuk kami nggak Pak? Kami termasuk gak kira-kira? 10, 1, 2, 3. Amin. 7 lagi. Alhamdulillah. Harus rajin belajar. Siap Pak. Rajin baca. Memang Iya. sudah baca buku berapa? Aku judul? dari dulu sering baca, cuma kan jarang tamat sih Pak. Cuma aku suka baca ya. aja. Baca buku dulu Papa kebetulan suka beli buku juga ya Pak ya. Aku suka banget baca buku yang dari Papa. Biasanya itu dari Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki. Itu umumnya buku bisnis semua. Aku dari SMP baca buku bisnis semua Pak. Jadi Belajar kebetulan bisnis dari awal ya. Iya betul, Dari kecil. kebetulan ketemu Bapak langsung kayak, oh Bapak juga
juga merintis dari awal gitu. Terus aku ngerasa ada connection di antara aku, Bapak dan juga Putih. Iya kan, Put? Ya. Gitu, Pak. Jadi kalau harapan saya anak-anak SMA hari ini, waktu dia menginjak kelas 1, kelas 2, karena saya kelas 1 di sini sudah bawa, kelas 2 saya ke sekolah ini sudah bawa kerupuk nih. Wow. Keripik saya goreng di rumah, bungkus kemasan, beli saus, taruh di koperasi. Sudah saya lakukan di sini nih. Jadi ada hal yang harus kalian ketahui karena saya sudah melewati beberapa proses bisnis ya, mulai dari kerja dibantuin orang lain di kaki lima, lalu menjual produk atau sebatas hanya calo atau membuat produk yang memfollow kebutuhan market dan mencoba juga membuat produk yang harus membuat market yang baru. Lalu beberapa bidang jasa yang sudah saya lakukan dan sampai hari ini saya punya 22 perusahaan. Wow. Di berbagai bidang properti. Cuman tidak pernah sendirian. Saya tidak pernah sendirian usaha itu karena kalau sendirian memiliki usaha itu dalam 10 tahun mungkin kita hanya bisa membuat 2 unit bisnis selama 10 tahun. Kalau sendirian. Kalau kita berlima, bertiga, bertujuh, mungkin dalam setahun bisa buka 3 perusahaan baru. Jadi waktu tidak banyak dihabiskan untuk mengurus satu bisnis. Jadi tahapan yang harus kalian mulai, bisnis di awal untuk jadi pengusaha, entrepreneur itu tidak menuntut kita ini harus untung berhasil. Yang paling utama di awal itu, step awal adalah lu bisa nggak sih jadi pengusaha? Punya mental nggak? Mental apa? Mental kalau harus mulai dari nol, lalu kamu tidak terlihat seperti yang kamu inginkan. Misalkan biasanya kita agak sosokan apa segala macam. Jika pas usaha, ternyata kemampuan kalian itu sebenarnya untuk rendahan sekali kalau untuk memulai bisnis. Padahal di dunia nyata, di dunia pergaulan, di lifestyle-nya itu tidak seperti itu. Pas mau mulai usaha, ternyata kemampuan kalian itu hanya jualan aqua di pinggir jalan. Dan itu nggak semua orang mau melakoni. Padahal sesuai kemampuan bisnis dia harus mulai dari situ. Itu harus dilewati. Karena bisnis tidak menuntut pengusaha di awal itu untuk membuat dia kaya di awal. Hanya menuntut mereka mental lu harus dibangun dengan step 1. Tidak ada bicara untung rugi. Bicaranya lulus uji mental. Kalau udah lulus, baru mulai ke bagaimana mencari produk yang pas. Apakah meng-create market atau follow market. Lalu bagaimana menetapkan harga, strategi manajemen, lalu pengaturan cash flow. Permodalan itu seperti apa, promosi dan segala macam. Intinya kita harus mengetahui dulu kemampuan kita nggak sih Pak? Iya. Baru kita bisa memulai sesuatu yang kita inginkan. Iya, benar. Yeah. Mendalami gitu. Yes, betul banget. Dan ketika ekspektasi kita tuh nggak sesuai dengan realita, di situ kita belajar. Ya kan, Pak? Iya. Dalami lagi. Yes, betul. Nah, ini buat sebagai alumni angkatan pertama ya Pak ya, ada nggak Pak gitu saran atau motivasi buat small beers, apalagi angkatan adik-adik sekarang, apalagi angkatan kita juga ya Pak ya, yang mungkin apalagi ngelihat pengalaman Bapak ke belakang, ada banyak hal yang dia juga ingin jadi wali kota. Iya, seperti Bapak gitu, barangkali Pak ada saran atau motivasi barangkali gitu Pak. Saya menginginkan dan berharap adik-adik SMA 5 ini adalah bagian dari hidup saya. Wow. Dan mereka harus rasakan apa yang pernah saya rasakan. Minimal. Hari ini saya di usia 34 tahun. Sudah
bisa jadi wali kota termuda sepanjang sejarah Kota Bukit Tinggi. Minimal ini prestasi minimal yang harus dicapai oleh anak-anak adik-adik kita nih. Tapi idealnya lebih dong dari saya karena saya sudah bisa jadi mentornya. Lalu mungkin yang lain alumni tidak sepakat, tapi saya sangat menginginkan adik-adik ini jadi pengusaha. Jadi pengusaha mulai dari nol, mimpi yang besar tapi startnya kecil. Think big, start small. Saya selalu bilang begitu. Mulai apa aja? Apa aja. Pikirin hari ini, nggak usah banyak tanya, lakuin aja. Berhasil, nggak berhasil, udahlah, nggak usah dulu. Nggak berhasil urusan belakangan. Iya, yang penting Usaha. kita mulai dari sekarang. Mulai. Banyak yang nggak suka memang pasti di awal. Apalagi haters ya. Iya. Iya, terus itu benar-benar menguji kesabaran banget kalau ada haters-haters kayak gitu ya Pak ya. Saya akan schedulekan ini dengan kepala sekolah Bapak Hada. Untuk kelas 3 saya akan mencoba membagi pengalaman dan memberikan input untuk adik-adik sebelum dia masuk ke perguruan tinggi. Iya. Bekal, kita akan berikan pembekalan sebelum merantau biar hebat. Terima kasih banyak Bapak. Sebelum kita closing ya Put ya, gimana Pak podcast kita hari ini Pak? Apalagi bintang tamu kita kan spesial banget nih, Bapak orang nomor 1 Bukit Tinggi loh sekarang. Satu lagi. Iya bener banget Bangga Pak. nih, apalagi buat Semaldi Pak. Iya, alumni SMA 5 lagi. Dan ini perdana Batali Bapak tentang SMA 5 tayang Pak. Dan Sekalinya- berdiri ini pertama kali juga di SMA 5 Pak. Iya. Sekalinya tayang langsung ngundang bintang tamu spesial ya Pak Iya ya. benar. Ini Nah. tiap hari. Ada jadwalnya nanti Pak. Iya Pak. Per minggu Pak. Karena ini Per kan minggu, perdana ya. tayang, Iya, Pak. perdana. Upload di YouTube. Iya Pak. YouTube. Iya Benar, itu Pak. Pak. Oke. Jadi saya Batali ini kalau bisa mindsetnya jangan lokal ya. Jadi isu-isu nasional, pembahasan-pembahasan yang menarik untuk netizen nih. Itu coba digali ya. Iya. Jangan terlalu Oke, kaku. Bikin suasananya kece Have abis fun. ya, have fun. Lalu nggak formal dan informasi-informasi kalau bisa tidak ada ruang untuk menghujat apa, hati-hati dengan hate speech Iya. yang akan tergiring nantinya oleh narasumber atau segala macam. Iya. Dan sukses terus ini Batali. Ini saya senang banget, ini yang harus dilakukan anak-anak muda itu ini sebenarnya. Terima kasih Buat banyak, podcast, Bapak. jadi YouTuber. Iya. Ini semua SMA 5. Iya Pak. Nah, ngomong-ngomong Batali ya Pak, Bapak ada dukungan apa nih untuk Batali kita sebagai alumni? Iya, Pak? mana tahu Bapak mau ada program ini Iya. Pak untuk Batali kami. mana tahu Program. Bapak mau promosiin Iya, Pak. kan di Instagram Pak. Jangan lupa ya Oh, iya, Batali oke. Bapak tentang SMA 5. Silakan nanti di tag ya. Nanti Oke, saya Pak. Repost. Pak. repost. Iya, terima kasih. Nanti saya repost Batali, YouTube-nya, channelnya udah ada. Channelnya di SMA Pak udah ada Pak. Oh, channelnya SMA. Iya Iya, Pak di SMA. Nama channelnya SMA. Oh, itu Pak SMA 5 Pak. Oh, kalau bisa namanya jangan formal gitu. Nah, oke Pak. Nickname-nya jangan SMA gitu. Namanya yang agak seru aja. Ya, soon kita bakal ngeluncurin ini di Instagram lagi Pak lewat ya. Secara kan Lebih menarik lagi. lebih menarik lagi. Secara kan paling banyak sekarang tuh pengguna TikTok kalau nggak Instagram Iya gitu. benar. Oke. Nah, itu dia Semalbiar semuanya. Wawancara kita dengan Bapak Herman Safar Wali Kota. Orang Kota kota berjasa, Iya. berjasa banget nih, Nomor Bukit 1 Tinggi. di Bukit Tinggi. Dan Pak. kebanggaan Semaldi banget nih. Yes. Pak, sebelum kita benar-benar closing nih Pak, boleh nggak Pak like, comment, and subscribe-nya Pak di sini? Di sini Pak. Iya di sini Pak. Batali ya. Iya, Batali Pak. Batali ya. Iya, Pak. Jangan lupa guys, like, comment, and subscribe Batali, bakal Batali. tentang SMA 5. SMA 5. Saya Putih Nilamsari dan Saya Budi Delisha. kami pamit undur diri. See you next time. Bye bye.